menjauhkan saya dari riba, itu yang paling penting. Kalau nggak join DRW Skincare, saya mungkin nggak nyampe ke sana gitu. Walaupun saya tamatan SMA gitu, dipertemukan dengan bisnis DRW Skincare, bisa dibilang penghasilan saya itu bisa melebihi orang-orang yang kuliah, orang yang kerja kantoran. Saya Devi Aulia, saya beauty consultant dari Pekanbaru Riau. Saya tahu DRW Skincare itu di tahun 2016, waktu itu tahunya dari postingan teman di Facebook, lebih tepatnya teman kakak saya, Kak Trisna Mulyani. Kebetulan saya juga dekat dengan beliau, udah lama dekat sih. Waktu awalnya sih saya cuma jadi penonton aja, belum tertarik buat pakai produknya. Karena saya waktu itu mikir, lebih baik uangnya saya tabung ketimbang saya beli skincare. Terus di tahun 2017 saya jumpa langsung dengan beliau, kebetulan jumpa waktu itu. Beliau lihat kondisi muka saya waktu itu berflek gitu kan, kusam dan tidak terawat. Akhirnya ditawarin pakai produk DRW Skincare. Alhamdulillah sebulan pemakaian udah nampak hasil sih. Lalu ditawarin buat join bisnisnya. Yang pasti saya ingin punya penghasilan sendiri ya Mas ya. Terus pengen cari penghasilan tambahan biar bisa bantu-bantu suami juga. Pada awalnya itu sebenarnya saya waktu ditawarin, saya sempat minder gitu, saya sempat nggak percaya diri. Karena saya nggak punya bakat berjualan. Tapi setelah dimotivasi, disupport, diajarin sama Kak Trisna, akhirnya saya coba-coba untuk promosi. Dan alhamdulillah ternyata peminat produk DRW Skincare itu banyak. Kalau tanggapan keluarga bisa dibilang biasa aja sih waktu itu, karena kan mungkin mereka belum tahu potensi bisnis skincare ini bagaimana. Tapi setelah mereka lihat hasilnya, hasil yang saya dapatkan, mereka tertarik buat pakai dan tertarik juga buat join bisnis. Saya sebelum jadi Bici berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Bisa dibilang sih saya itu merasa Allah kasih kemudahan buat saya dalam merintis bisnis, Mas. Jadi saya nggak ngerasa apa ya, ibaratnya semua itu mengalir begitu aja. Mulai saya dari jadi member, terus naik ke agen, sekarang distributor ya. Semua itu bisa dibilang berjalan mulus aja. Nggak ada yang terlalu yang gimana-gimana. Biar aja, promosi terus, doa terus. Kalau dulu saya lebih fokus jualan itu di Facebook aja sih, terus di IG juga. Kalau sekarang kan udah banyak tuh marketplace, platform yang menawarkan kita buat jualan di sana kan. Yang pastinya kita harus melek ya Mas ya, melek teknologi, open minded terhadap perkembangan zaman. Kalau mau bisnisnya berkembang ya harus mau belajar. Jadi dulu itu di tahun 2010, waktu hamil anak kedua, saya resign kerja sama suami. Waktu itu saya kerja di karyawan ini, perusahaan microbanking Mas. Jadi setelah saya resign, otomatis untuk kebutuhan sehari-hari ngandalin gaji suami ya. Tapi kalau untuk beli-beli yang di luar kebutuhan pokok itu saya selalu nahan-nahan. Karena kembali kayak tadi, saya mikirnya lebih apa ya, mending ditabung ketimbang dibeli-beli. Kalau yang sekarang sih kalau mau beli apa aja saya gas terus. Nggak perlu mikir lah Mas, alhamdulillah gitu. Itulah bedanya waktu dulu dengan sekarang kan. Kalau sekarang mau beli apa aja nggak perlu mikir-mikir panjang. Titik baliknya itu kayak di tahun 2020 ya. Waktu itu di zaman apa ya, pandemi COVID. Itu bisa dibilang waktu itu lagi nanjak-nanjaknya. Waktu COVID itu insya Allah alhamdulillah nggak terlalu ngaruh ke omset saya. Jadi saya nggak ngerasain itu yang gimana sulitnya kayak orang-orang kan di zaman COVID itu bisa dibilang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sulit. Sementara saya di zaman COVID itu enjoy aja. Bahkan waktu itu sempat ganti mobil juga gitu kan, bukan stokis di tahun 2020 itu. Berani bukan stokis, beli motor ya, dalam waktu yang berdekatan itu. Waktu COVID itu justru lebih mengalir rezekinya. Sampai sekarang alhamdulillah. Pokoknya beli-beli apa itu cash semuanya Mas. Nggak ada istilah ngutang lagi sekarang kan.
Alhamdulillah lah. Kalau untuk member, biasanya saya lihat ya, kalau CS yang udah nampak hasilnya itu saya tawarin buat join member. Dan beberapa ada juga sih yang join atas keinginan sendiri. Kalau mengelola member itu saya rutin adakan pertemuan bulanan Mas, sama member saya, sama anggota saya. Tujuannya ya untuk memperkuat silaturahmi, terus menjaga kekompakan juga ya, terus saling memotivasi pastinya, biar lebih akrab gitu ya. Terus saya juga rutin evaluasi member, kalau yang kurang aktif itu selalu saya evaluasikan. Kebetulan saya kan tinggalnya di komplek perumahan yang bisa dibilang rata-rata di situ warganya lebih sibuk dengan kegiatan masing-masing. Jadi untuk interaksi sama orang-orang sekitar tuh bisa dibilang jarang. Jadi sejauh ini sih biasa aja. Kalau keluarga ya alhamdulillah pastinya ikut senang ya, ikut bahagia, ikut termotivasi juga sih. Buktinya ada juga yang ikut join jadi member DRW karena melihat kita udah berhasil. Itu waktu itu saya beli motor. Waktu itu saya baru gabung 8 bulan di DRW Skincare. Waktu jadi member itu udah kebeli motor satu. Sampai sekarang nggak bisa dibilang lagi. Udah banyak yang kebeli. Yang pasti dari hasil DRW Skincare ini saya udah bisa beli mobil, beli motor. Waktu itu motor Scoopy, NMAX, terus bisa nyekolahin anak juga di sekolah swasta terbaik. Oh ya, nggak perlu nunggu tanggal tua kalau mau beli-beli ya Bang ya. Yang pastinya saya nggak bisa berkata-kata lah Mas, karena nggak pernah terbayangkan sama saya bisa berada di titik ini. Yang jelas bisnis DRW Skincare ini bisa membantu saya menjauh dari riba, itu yang pasti, yang benar-benar saya syukuri itu. Jadi kalau mau beli apa-apa itu bisa cash, nggak harus ngutang. Selama menjalani bisnis DRW ini happy aja. Momen berat itu bisa dibilang nggak ada sih. Kalau komplainan CS itu pasti ada ya kan. Tapi itu kan pandai-pandai kita mengevaluasi CS. Yang penting kita kan banyak tahu, banyak ilmunya lah gitu kan. Jadi kalau CS ada komplain kita bisa jawab. Yang pastinya promosi ya kan Mas. Sebelum promosi kita berdoa supaya jualan kita laris, banyak closing. Terus lakukan dengan sungguh-sungguh, fokus. Dan yang pasti harus nyetok barang gitu. Kalau barang nggak ada nanti pas konsumen datang belanja kan otomatis konsumennya kecewa. Kalau barangnya ready terus, insya Allah konsumen akan langganan sama kita. Dan yang satu lagi Mas, yang paling penting itu sedekah. Sedekah itu paling penting. Efek sedekah itu luar biasa sih kalau menurut saya. Ibaratnya uang yang kita keluarkan untuk sedekah itu pasti akan digantikan lebih sama Allah. Motivasi terbesar saya itu anak-anak sih Mas. Saya ingin melihat anak-anak saya bisa sekolah tinggi, bisa jadi orang sukses. Jadi sekarang ini saya berusaha, saya cari uang itu ya memang untuk mereka gitu. Saya giat nabung untuk sekolah mereka nanti gitu kan. Saya nggak mau mereka sama kayak saya yang hanya tamatan SMK. Saya dulu juga pengen kuliah tapi kan terbentur biaya, kondisi ekonomi orang tua waktu itu bisa dibilang susah gitu kan Mas. Nah saya nggak mau itu kejadian sama anak saya. Tapi alhamdulillah, walaupun saya tamatan SMA, dipertemukan dengan bisnis DRW Skincare, bisa dibilang penghasilan saya itu bisa melebihi orang-orang yang kuliah, orang yang kerja kantoran. Kamu bisa lebih hebat dari apa yang kamu bayangkan. Yang penting terus belajar, buktikan kamu bisa. Ya kalau itu memang sesuai dengan kehidupan saya Mas, yang dulunya saya bisa dibilang nggak percaya diri, terus nggak percaya dengan kemampuan sendiri gitu kan. Terutama dalam bisnis DRW Skincare ini kan, yang awalnya saya nggak yakin bisa menghasilkan di sini. Setelah saya coba, saya belajar, ternyata
hasilnya malah di luar ekspektasi, luar biasa malah ternyata. Dulu waktu awal-awal join Daro itu pastikan kita lagi semangat-semangatnya tuh. Dapat konsumen 1-2 itu kan luar biasa sekali ya kan Mas. Waktu dulu itu saya waktu di member itu saya nggak nyetok barang. Jadi kalau ada konsumen order saya pasti jemputnya ke agen saya Kak Trisna itu kan. Jadi ini udah semangat-semangat nih pergi jemput sama suami ke sana. Lumayan jauh kan Kak Trisna, lumayan jauh dari sini lokasinya kan. Anterin ke CS, pas nyampe di sana CS-nya malah maunya ngutang gitu kan. Cuman di situ kaget aja gitu. Udah semangat-semangatnya nih mau nganter barang, taunya nyampe sana malah diutangin gitu. Tamu ketawa, tamu sedih, dan bingung juga. Ya mau nggak mau saya kasih aja kan, nggak mungkin kan saya bawa pulang lagi barangnya gitu. Yang paling penting itu yaitu tadi menjauhkan saya dari riba, itu yang paling penting. Terus memperkuat finansial saya dan suami, bisa membantu saudara juga yang lagi kesulitan keuangan. Oh iya, jalan-jalan ke luar negeri itu semuanya karena DRW Skincare. Kemarin sama Mas Rijal juga jalan-jalan ke Korea ya Mas ya? Iya, sempat juga itu kemarin ini ke Turki, cuma saya nggak ambil sih. Seperti itu, Turki, ke Malang, ke Bali saya dapat juga. Mungkin kalau dibilang kalau nggak join DRW Skincare saya mungkin nggak nyampe ke sana. Jangankan ke Korea, mungkin ke Bali aja nggak kepikiran sama saya gitu. Jangankan ke luar negeri, yang dari luar Sumatera aja mungkin itu nggak terpikirkan gitu loh. Seluar biasa itu ya? Iya, seluar biasa itulah pokoknya. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan ungkapan terima kasih saya kepada Dr. Wahyu dan Mami Nita selaku owner DRW Skincare karena telah menciptakan bisnis yang sangat luar biasa ini dan mengizinkan saya untuk bergabung dan mengais rezeki di sini. Terus harapannya semoga Dr. Wahyu dan Mami Nita sehat-sehat selalu untuk kedepannya selalu menciptakan produk-produk DRW Skincare hebat lainnya. Saya juga mau ngucapin terima kasih kepada leader hebat saya sebelumnya Mas, Kak Trisna Mulyani, tahu sih Mas ya? Tahu kan, kenal ya? Karena berkat beliau saya bisa berada di titik sekarang ini. Berkat motivasi beliau, berkat dorongan beliau, berkat bimbingan beliau, saya bisa berada di sini. Buat suami saya juga terima kasih banyak karena udah support saya dari awal sampai ke titik ini selalu sama-sama semangatnya gitu Mas. Selalu sama-sama semangatnya. Pokoknya kalau ada apa-apa itu selalu diminta bantu, selalu ready gitu. Nggak pernah nolak. Ikut andil, ikut berperan penting dalam bisnis ini.